Hai. Bencana membawa berkah, hai. Ya, bencana membawa berkah. Inilah penampakan butiran emas yang sangat banyak sekali, teman-teman. Bisa kita lihat bersama-sama, ini masih proses tulisan antara butiran emas dengan pasir hitam. Jika kita telusuri, ternyata Sumatera itu selalu jadi pusat perhatian dunia. Bukan cuma karena bencana yang muncul di berita, tapi ribuan tahun sebelum Indonesia lahir, orang-orang sudah tahu satu hal, pulau ini kaya emas. India menulisnya, Yunani Romawi mencatatnya, Cina bahkan punya naskah sendiri. Semua sepakat ada pulau luar biasa di Khatulistiwa. Tapi coba lihat sekarang, hutan yang dulu melindungi hilang jutaan hektar, diganti tambang dan perkebunan. Air hujan, tanah udah gak mampu menyerapnya, langsung jadi aliran destruktif. Seakan-akan alam menertawakan kita sambil bilang, silakan nikmati emasnya, tapi jangan kaget kalau aku membalas. Nah, jadi Sumatera bukan cuma soal kekayaan. Ini juga cerita tentang bagaimana manusia mengelola harta dan risiko. Kadang terlalu terlena, kadang lupa bahwa setiap kemakmuran datang dengan konsekuensi yang nyata. Inilah Sumatera, pulau emas yang sekarang malah digerogoti mafia. Nah, cerita tentang Pulau Emas ini bukan berasal dari satu peradaban. Di zaman klasik, kisahnya muncul hampir di mana-mana. Di India, karya klasik dari syair-syair lama menyebut adanya pulau berlapis emas di seberang lautan. Dalam kisah Ramayana, pulau itu bahkan punya nama Suwarna Bumi, yang artinya secara harfiah adalah tanah emas. Istilah ini bukan kiasan puitis, tapi deskripsi tentang kekayaan alam. Nah, cerita serupa muncul di dunia barat. Ahli Yunani dan Romawi pada periode 31 sebelum Masehi hingga 416 Masehi menuliskan keberadaan pulau yang sangat kaya emas di selatan India. Ada teks dari abad pertama Masehi yang memberi petunjuk lebih spesifik. Pulau itu berada di wilayah di mana matahari tepat berada di atas kepala. Dalam ilmu geografi, ini berarti wilayah garis khatulistiwa. Nah, kemudian Cina pun memiliki catatan sendiri. Naskah kuno dari era dinasti Ming, abad ke-14 menyebut sebuah negeri bernama San Fujai yang dikenal kaya emas dan berada di kawasan selatan. Jadi tanpa saling berkoordinasi, peradaban India, Yunani Romawi, dan Cina menyimpan satu gambaran yang sama. Ada sebuah pulau di sekitar Khatulistiwa yang sangat kaya emas. Nah, pembuktian cerita-cerita ini baru benar-benar terjadi ketika manusia memasuki era penjelajahan samudra pada abad ke-15. Saat itulah dunia menyadari bahwa pulau yang selama ini dianggap setengah mitos itu adalah Sumatera, bagian dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Nah, jadi sejak era Hindu-Buddha, emas sudah menjadi simbol kekuasaan di Nusantara. Kerajaan seperti Kutai, Sriwijaya, Tarumanegara, dan Majapahit menggunakan emas untuk melegitimasi kekuasaan para raja dan pejabatnya. Wilayah Indonesia pada masa itu dikenal sebagai penghasil emas, terutama Pulau Sumatera yang disebut Suwarna Bumi atau Bumi Emas. Informasi ini bahkan sudah tersebar hingga India, menjadi alasan pelayaran dan perdagangan mereka ke Nusantara. Seperti tercatat dalam dongeng Jataka, serta prasasti Nalanda pada 860 Masehi dan Tanjore 1030 Masehi. Nah, di Jawa, emas dipakai dalam peralatan makan kerajaan, bahkan khusus untuk raja dihiasi permata untuk menunjukkan status tinggi. Pada era Majapahit, Raja Hayam Wuruk memiliki harta emas yang melimpah. Kereta kerajaan dan tandu upacara dihiasi emas dan permata. Peralatan makan kerajaan bahkan dibuang ke kolam sebagai simbol kemegahan. Nah, selain itu konsep Jawa Dwipa lahir dari kesuburan tanah Jawa dan kekayaan alamnya, yang membuat pulau ini dipandang sebagai wilayah yang diberkati dan makmur. Intinya, emas di Nusantara bukan sekedar kekayaan alam. Sejak awal yang membentuk cara kerajaan berdiri, kekuasaan ditampilkan dan kemakmuran diperlihatkan, membawa kita kembali ke pola lama. Kekayaan yang besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Nah, begitu masuk di era pencatatan modern, kisah ini berubah dari legenda menjadi data. William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra tahun 1811 mencatat bahwa wilayah Padang mendapatkan sekitar 10.000 ons emas atau setara 283 kg dari sekitar 1.200 tambang emas di pedalaman. Setiap tambang diperkirakan bernilai 1 juta gulden. Artinya emas di Sumatera bukan sekedar ada, tapi terorganisasi dan bernilai ekonomi sangat tinggi. Nah, kemudian Aceh memberikan gambaran yang bahkan lebih ekstrim. Dennis Lombard dalam Kerajaan Aceh mencatat
bahwa kerajaan ini memiliki sekitar 300 tambang emas dengan kadar emas mencapai 24 karat di setiap tambangnya. Catatan Augustin Di Biuli dari Eropa menambahkan keterangan yang sangat mencolok. Lapisan tanah di Aceh dapat mengeluarkan emas, bahkan dalam kondisi tertentu emas tersebut ditemukan dalam bentuk gumpalan. Ini menunjukkan betapa melimpahnya kandungan emas di wilayah tersebut. Pada periode kolonialisme, fakta tentang emas Sumatera terungkap secara menyeluruh. Belanda melakukan eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran, menjadikan emas sebagai sumber penghasilan utama selain rempah-rempah. Pada saat yang sama, penduduk lokal juga menjadikan emas sebagai sumber pendapatan. Mereka mengolah dan memperjualbelikan emas, sehingga muncul pengusaha-pengusaha lokal yang menjadi kaya raya berkat kepemilikan dan bisnis emas. Kemudian di era kemerdekaan, para pengusaha ini kemudian memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, sebagian fondasi ekonomi Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari emas Sumatera. Hingga saat ini aktivitas penambangan emas masih berlangsung, meskipun jumlahnya menurun dan tidak sebesar wilayah lain seperti Papua. Kisah Sumatera ini tidak berhenti di masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah peneliti dari Cina melakukan penelitian di Indonesia sebagai bagian dari kolaborasi riset Indonesia-Cina di bidang geologi. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Iwan Setiawan menjelaskan bahwa cakupan studi ini meliputi hampir seluruh wilayah Sumatera. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana proses pembentukan pulau ini, bagaimana cekukan-cekukan geologinya bisa mengandung sumber daya mineral berharga, serta wilayah mana yang memiliki potensi risiko bencana seperti gempa. Kolaborasi ini diperkuat dengan kunjungan tim peneliti dari Institute of Geology and Geophysics Chinese Academy of Science ke kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie di Serpong. Peneliti IGGCAS, Wei Lin, menekankan bahwa Indonesia memiliki peranan penting dalam penelitian geologi dunia, bukan hanya karena sabuk vulkaniknya, tetapi juga karena posisinya sebagai salah satu wilayah paling aktif di dunia dari sisi kegempaan dan letusan gunung berapi. Nah, penelitian lain dilakukan oleh Yang Chu yang bekerja sama dengan peneliti BRIN untuk mempelajari sesar Sumatera dan evolusi tektonik wilayah tersebut. Selain itu, paleontolog Xing Huasang meneliti fosil makro laut untuk membantu menentukan usia lapisan batuan dan memperkuat pemahaman tentang kondisi tektonik di wilayah penelitian. Semua ini menunjukkan bahwa Sumatera adalah wilayah yang sangat kaya sumber daya, tetapi sekaligus sangat rentan. Dan disinilah cerita berbalik arah. Di balik kekayaan tersebut, Sumatera menghadapi tragedi besar yang berulang. Sekitar 1,4 juta hektar hutan tropis telah hilang akibat alih fungsi menjadi kawasan pertambangan dan perkebunan sawit. Hilangnya hutan ini merusak fungsi hidrologis, yaitu kemampuan alami lingkungan untuk mengatur air. Tanah kehilangan daya serapnya sehingga air hujan tidak tersimpan, tetapi langsung mengalir ke permukaan dalam bentuk aliran yang destruktif. Dampaknya sangat besar, tercatat lebih dari 1.000 orang meninggal dan 200-an orang dinyatakan hilang. Sebanyak 3,3 juta jiwa terdampak, kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan pola hidup. Kerugian ekonomi mencapai 68,8 triliun. Sebanyak 3.500 bangunan rusak berat, 271 jembatan hancur, dan 282 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Di media sosial beredar dokumentasi gelondongan kayu hasil pembalakan liar. Bahkan beberapa di antaranya masih bertuliskan nama perusahaan. Hal ini berjalan seiring dengan ekspansi perkebunan sawit yang telah mencapai 2,4 juta hektar, jauh melampaui kapasitas lingkungan yang seharusnya. Nah, secara ekologis, daerah aliran sungai yang sehat bergantung pada hutan dengan tutupan vegetasi lebat. Akar pohon mampu menyerap hingga 55% air hujan, sehingga air tidak langsung mengalir ke permukaan. Dalam kondisi normal, limpasan permukaan hanya sekitar 10-20%. Ketika hutan rusak, mekanisme ini hilang, erosi meningkat, runoff menjadi masif, dan ekosistem kehilangan daya tahannya. Kemudian dari sisi meteorologi, wilayah Khatulistiwa biasanya relatif aman dari badai tropis, bahkan badai tropis yang besar, karena efek Coriolis yang lemah. Namun curah hujan ekstrem yang jatuh di wilayah bertopografi curam seperti pegunungan Bukit Barisan, ditambah kondisi tanah yang sudah jenuh air, tetap dapat memicu banjir bandang dan longsor, meskipun tanpa terbentuknya badai tropis sempurna. Masalahnya, penanganan bencana masih lebih berfokus pada bantuan pasca bencana dibandingkan edukasi dan pencegahan. Banyaknya korban jiwa menunjukkan bahwa mitigasi bencana dan peringatan dini belum menjadi prioritas.
Meskipun BMKG secara rutin telah menyampaikan informasi mengenai potensi siklon tropis dan cuaca ekstrim, pada kejadian ini pemerintah terkesan abai dan kecolongan. Akhirnya siklus bencana terus berulang, informasi datang terlambat, bantuan datang setelah korban jatuh, ekosistem tidak dibenahi, dan Sumatera kembali menunggu bencana berikutnya. Suwarna bumi yang dulu begitu megah, kini menjadi seperti ini.